Miss masih libur, Miss. Sampai, Iya. kayaknya sampai bulan 7 sih. Oh ya nih, kamu kan masuk SMA ya. Iya, Miss. Kalau Deborah sama. Iya sama Miss sama kayak Pibi. Oh, pantesan kok happy banget ya. Hmm, bagi yang nggak libur. Julid, bentar. Mana Made ya? Miss, hari ini belajar apa ya, Miss? Hari ini kita belajar list. Pernah dengar Sleep. nggak? Jadi kita buat kartu kemarin, tapi dengan cara berbeda. Cuma kita belajar listnya dulu, baru kita bisa buat kartu lagi. Jadi kalau pertanyaan minggu lalu mau dipakai nggak masalah. Oke, Miss. Jadi masih buat kartu yang kemarin. Masih sama. Made di mana ya mamanya? Oh ini dia. Miss percaya gak, Miss? Apa tuh? Aku sama adekku hampir sama suaranya. Suaranya yang pilih berita adekmu ya berarti. Iya, Miss. Oh ya, cewek apa cowok? Tapi suaranya sama. Cowok, Miss. Dia masih belum puber, jadi ya Oh cocok. masih, oh belum ngebas. Nah, Miss dengar gak tuh Coba tadi? coba Kamu coba. jahat lah, Ih sedikit mirip sih. bilang aku cewek. Sedikit mirip tapi beda sih. Masih sih, soalnya aku lebih menekan suaraku, Miss. Oh, Soalnya aku pernah dibilang cempreng iya sama tuh. sama guru. Jadi kamu ngomongnya pakai suara perut ya? Iya, Miss. Saya juga pernah cempreng kok soalnya. Atau masih cempreng sih nggak tahu deh. Enggak kok, Miss. Iya sih. Iya kadang-kadang khususnya ngajar biasanya pakai suara perut atau enggak ada bagian bawah. Hmm. Ranpa Hmm. harusnya bisa masuk ya. Almer ini ya izin. Terus Virus udah nggak join bareng Hazik sih yang belum ada kabar. Hazik bener. Hazik tadi Ranfa udah masuk tapi jam 4 sore jadi saya masih ada ngajar. Bibi di Medan ya. Kalau di Iya, Medan Miss. katanya pencuriannya begitu parah ya. Lumayan sih, Miss. Lumayan ya. Soalnya aku pun pernah kena. Oh iya kah? Iya, Miss. Keluargamu berarti bukan kamu doang. Apa kamu Aku, doang? aku sih. Ah, kamu doang. Apa tuh? Waktu aku sama mamaku, aku kan dulu ada les balet gitu. Terus? Jadi waktu ke balet itu tasku ada di tengah-tengah, jadi kelihatan, kelihatan. Jadi ya kecopet lah. Oh kecopetan. Oh alah. Soalnya kemarin ada temen yang katanya pindah ke Medan, terus kayak mau beli motor jadi males gitu soalnya. Iya, Miss. Saya takut katanya gitu. Halam ada. Masih belum terlambat kan, Miss? Belum, masih ngobrol nih. Oke, kita sedikit akan mulai segera. Saya udah hubungin Hazik tapi belum ada kabar. Ranfa juga belum ada kabar, jadi kita mulai aja. Silakan share screen. Oke, Miss. Oh iya, by the way teman-teman, bulan Juni ini, oh ya ada lomba ya. Jadi silakan dibaca teman-teman ya. Soalnya saya jujur aja nih ya, karena lombanya untuk anak-anak, jadi saya nggak open banget, nggak ngeliat banget. Jadi kalau yang tertarik ikut lomba ya harus dibaca ya. Ada beberapa lomba yang jadwalnya di 25 Juni untuk pendaftaran, jadi segera daftar dulu aja. Kalaupun memang belum ada niat sekarang, mendingan daftar dulu. Nanti kalau nggak ada niat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada niat terus kita los pendaftaran, jadinya kurang bagus ya. Maksudnya kita nggak bisa join.
Nah, terus di tanggal 29 kemungkinan Miss Fitri nggak bisa, tapi kita kayaknya akan atur di misa atau minggu sebelum ya. Semoga bisa dimajuin gitu ya teman-teman. Tapi masih lama jadi saya nggak bahas banget lah. Cuman untuk showing aja bentar. Oke, Miss. Miss, aku Hmm. tadi aku tadi lihat ada kayak latihan Olimpiade Matematika ya, Miss. Iya ada matematik juga kayak Tom ya. Itu Itu cuma Olimpiade Matematika ada yang tapi ada yang berbayar jadi dibaca dengan hati-hati ya. Jadi kalau mau ikut sih nggak apa-apa berbayar tapi 25.000 murah banget. Di 200.000 kayaknya. itu latihan atau lomba langsung, Miss? Oh, oh ya ada yang latihannya ya. Kayaknya lomba langsung deh. Tapi Lomba mungkin langsung. ada yang latihan cuman udah lewat ya. Nanti linknya saya kasih deh nanti lihat sendiri ya. Jadi Em, setiap hari Minggu di jam 4 sore, teman-teman, biasanya ada live YouTube untuk ngebahas informasi terbaru. Khususnya kayak ada lomba ini, nah dalam 2 minggu ini sering banget ada gitu. Tapi jam 4 sore, jadi agak tabrakan sama ini kita. Bisa schedule. Oke, oke. Mada boleh share screen, Mada? Duh, ada Rampa harus. latihan Olimpiade juga ya. Baru tahu aku. Ada dong, emang harus latihan dong. Baru tahu aku, Miss. Biasanya orang Olimpiade nggak mungkin menang kalau nggak latihan. Yang latihan aja belum tentu menang, apalagi yang nggak latihan. Jadi biasanya Oh, emang harus ada latihannya. Cuman mungkin ya nggak dilatih yang gitu banget, tapi ada informasi-informasi untuk latihan di mana gitu. Cara-cara latihannya. Jadi latihannya tetap sendiri, cuman dikasih arahan gitu. ini Olimpiadenya tetap pakai coding atau gimana? Beda-beda, ada yang coding on the spot, ada yang math, ada yang matematik. Kalau matematik kayaknya harusnya enggak sih. Oh, mau Oh, sih aku tertarik sih, Miss. ya nanti dibaca-baca ya, 2 link itu ya. Oke, Miss. Kita kalau mau tanya boleh. Soalnya kalau saya nggak tahu nanti saya hubungin tim. Oke, Karena Miss. ada yang megang kan. Tutor soalnya ngajar aja. Oke, kalau ada arahan baru kita tanya gitu. Oke. Oke, kita bahas list dulu ya. Masih kita stop dulu. Minggu lalu kan sudah ngomongin soal buat apa yo, buat apa ayo minggu lalu. Em, em, sabar. Ya, sabar, sabar, Buat sabar. flashcard ya. Buat Iya, flashcard, kartu tanya sama kartu jawab. iya. Oke. Ini Nah, sabar. hari ini kita tetap buat flashcard, tapi dengan metode yang berbeda. Saya spill dikit ya. Jadi kalau minggu lalu kita buat kartu tanya pakai if. Emang kelasnya masih dipakai sih. Kelas masih dipakai. Cuman kita langsung pakai while dan langsung pakai for and if ya. Jadi questionnya harus kita buat if lagi, dan if lagi. Kalau kita mau nambahin, kita buat if lagi gitu ya. Nah, kalau di dalam teori list, saya kasih spill dikit. Oh, ini teorinya, kodenya. Kalau di dalam kode yang pakai list, kamu nggak perlu buat if lagi, tinggal tambahin aja kak kartu tanyanya. Jadi tinggal di add aja kartu tanya dan kartu jawab, otomatis langsung di dalam kode ini. Jadi lebih simpel kodenya. Terlihat lebih simpel dan lebih terstruktur gitu. Jadi kalau nambahin nggak nambahin kode nggak nambahin kode sebanyak itu harus pakai if dan else lagi, tapi langsung ke questionnya tambahin aja gitu. Jadi semakin kamu mau tambahin banyak question, tinggal tambahin add lagi gitu. Nah, tapi kita mau bahas dulu apa itu list. Nah, jadi list itu struktur penyimpanan jenis data yang berbeda dengan berurutan. Jadi kalau kita punya sebuah data, bukan sebuah ya, beberapa data yang disimpan, dia itu langsung terurut dalam arti punya indeks masing-masing, kayak baris gitu.
Jadi kalau misalkan kita lagi baris, orang pertama paling depan kan kita anggap orang pertama gitu kan, siapapun orangnya. Orang kedua ya kita anggap orang kedua, siapapun orangnya gitu. Jadi, kalaupun misalkan kalian lihat di sini, angkanya tidak terurut kan, kadang turun, terus naik lagi, terus turun, naik gitu, nggak jelas. Tapi mereka disimpan gitu aja dalam sebuah variabel list yang nantinya dia sudah terurut 0, 1, 2, di mana 0 ini ya data pertama gitu ya. Madam mau yang ada yang ditanya? Ya, Oh enggak. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini, Pibi sama Deborah dan Mada. Tidak ada, Miss. Oke, cukup jelas ya. Jadi, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita membuatnya. Membuatnya gunakan si kurung siku. Ada cara lain nggak? Nggak ada sih. Paling nanti ada beberapa perintah untuk cara lain, tapi dengan cara juga yang berbeda untuk menyimpannya. Oke, jadi list itu apa sih? List itu data tadi. Nah, data tadi nggak harus angka semua loh, tapi bisa string. Tapi apakah harus angka dan harus string? Tidak. Jadi list lebih general. Jadi kamu bisa simpan campur. Jadi bisa juga angka campur string. Kadang-kadang bisa juga simpan boolean. Nggak masalah juga kesimpan. Nanti kalau nanti kali kita belajar soal yang namanya dictionary, nanti juga dia bisa disimpan dalam list. Jadi list itu lebih general untuk menyimpan data. Dia nggak ada batasan kayak type datanya nggak ada. Nah, maka dari itu kita bisa tuh yang namanya buat, kita bisa manggil lagi salah satu data. Bisa cetak, bisa tambahin, bisa hapus, bisa kosongin, bisa cari, bisa urutin, bisa loopnya satu-satu. Terus bisa juga cari tahu berapa banyak data di dalamnya. Caranya gimana? Kita bahas satu-satu untuk perintah yang mungkin akan kita gunakan. Yang pertama, untuk list kosong. List kosong ada dua cara, yaitu list buka kurung biasa atau langsung kurung siku biasa. Lalu kurung siku kosong gitu. Ada dua cara ya. Jadi untuk mendapatkan list kosong, itu bisa pakai list kosong, ya list kurung biasa, atau langsung kurung siku biasa, kurung siku aja tanpa ada penambahan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus membuat sebuah list kosong? Oke, kadang-kadang kita butuh mengisi datanya, tapi datanya itu dari orang lain. Ini aplikannya aja ya, aplikasinya. Jadi ya kita udah siapin penampungannya dulu gitu. Jadi kalau orang lain isi itu akan bertambah datanya. Pas setiap orang lain isi bertambah lagi datanya. Seperti Google Form ya, kalau pernah pakai Google Form. Jadi ya Google Form itu disediakan untuk apa? Untuk terisi. Jadi setiap orang ngisi dia akan datanya akan bertambah. Nah, kira-kira seperti itulah list kosong gunanya. Nah, nanti yang cara menambahinnya gimana gitu ya. Dalam kode Python, penambahan itu digunakan dengan append. Append adalah metode penambahan data tertentu. Datanya ditaruh di sini, partisipan wadahnya. Wadahnya sudah disimpan di list kosong. Seperti itu. Kalau mau dicetak, tinggal dicetak aja. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan dulu untuk perintah pertama. Tidak ada, Miss. Oke. Berikutnya, ini penggunaan append ya. Penggunaan penambahan eh dalam satu kode full. Jadi wadah kosong ditambahin, di looping sampai kita kasihkan 0, baru dia berhenti, dia akan terus nambahin terus-terusan. Kemudian ada perintah lagi namanya in. Biasanya digunakan dalam condition. In untuk mencari apakah si Johnson yang dicari itu ada di dalam tempat simpan kita list partisipan. Kalau ada, mungkin nanti di bawahnya ada sebuah perintah tertentu, entah itu print, entah itu input baru atau apapun ya. Nah, makanya biasanya in itu sangat berhubungan dengan condition. Makanya di bawahnya nanti akan ada tindakan tertentu setelah kondisinya benar gitu. Makanya di sini dia akan mengembalikan nilai true and false karena dia berhubungan biasanya sama condition if. Kemudian ada metode perintah short untuk mengurutkan sebuah list.
Jadi kalau misalkan kita punya beberapa list, baik itu bentuknya angka atau dalam bentuk huruf, maksudnya tulisan kata-kata gitu, maka kadang-kadang bentuknya tidak teralfabetis. Jadi kalau kita mau dia terurut A, B, D, N, C, dan seterusnya, maka kita butuh short untuk menambahkannya. Kemudian, oke, short ini contoh ya. Kemudian ini for in, ini juga bisa. Kemudian for juga bisa in ya, div juga bisa. Kemudian ada perintah len untuk menghitung berapa banyaknya list di dalam penyimpanan data list kita. Sama kayak string ya, jadi mirip. Lalu ini condition biasa. Oke, lalu split. Ya, split itu biasanya kita punya data dalam satu petik yang sama dianggap itu satu data string. Nah, untuk memisahkannya, kita bisa tuh di split dengan spasi dia akan menjadi list dengan 4 elemen. Padahal kalau kita taruh ini doang di dalam satu elemen list, dia cuman kehitungnya satu doang. Karena petiknya cuman satu pasang. Jadi kalau mau dipisah, pakai split aja langsung terpisah otomatis. Jadi 4 list elemen. Kemudian, ya itu doang sih. Nggak ada yang terlalu. Oke, perbedaan metode pada string dan list itu sangat mirip ya. Kayak tambah sama kali itu sama-sama menggabungkan untuk tambah, sama-sama mengulangi untuk list, mengulangi untuk string dan mengulangi untuk list untuk kali ya. Bentuk kali itu mengulangi sebanyak 3 kali berarti. Terus len untuk menghitung banyak karakter pada string, tapi pada list menghitung banyaknya elemen pada list. Lalu ini kurang siku I itu adalah indeks, indeks yang tadi yang 01 dan seterusnya. Kalau kita ambil dengan angka, misalkan 5, maka artinya kita akan mengambil list pada variabel nilai pada urutan kelimanya. Jadi urutan kelima itu yang akan kita dapatkan. Fine masih sama kayak di string, tapi di list nggak ada adanya in. Jadi kalau find nggak ada di list. Lalu ada perintah juga append itu menambahkan, ada juga remove untuk menghapus sih. Jadi kalau kita punya nilai di remove, nilainya apa yang mau dihapus, ya terus dia langsung hilang aja gitu. Kalau di replace ada dua hal yang kita harus simpan. Yang pertama apa yang mau di replace di data kita, lalu apa yang mau diganti dengan apa gitu ya. Jadi nggak mungkin kosong atau mungkin kosong pun spasi gitu boleh. Dia akan masuk menggantikan si data yang tadi sudah diberikan untuk diganti. Itu merubah data. Ya, kira-kira seperti itu untuk list. Ada pertanyaan? Miss, boleh Miss tolong jelasin ulang yang indeks itu nilai I gitu. Oh, nilai I, oke. Ada contohnya nggak ya di sini? Sebentar. Nih, dari yang pertama aja ya. Iya, Nah, Miss. misalkan kita punya hasil sebagai variabel list. Kita panggil lah hasil gitu. Terus kita pakai kurung siku. Nah, kita panggil indeksnya 3. Kalau misalkan ini kita print, kayak gini. Yang keluar akan apa? Ini kurang biasa ya. Yang keluar akan 178. Gitu. Oh, oke Miss, makasih Miss. Oke. Jadi kalau kamu panggilnya 4 ya nanti keluarnya 171 gitu. Paling kalau misalkan kamu mau pakai string yang pakai titik 2, misalkan mau panggil 3 sampai 4 gitu, paling dia pakai koma ya begini. 178, 171 gitu. Kalau Oh, mau ambil berarti beberapa. Mirip string, berarti mirip marabah. bukan bukan kayak 3,4 gitu kan Miss. Bukan, bukan. Langsung ke Dia akan angka. ambil data. Dia tuh Oke. nyari apa ya? Si urutannya gitu. Misalkan kalau di dalam baris ya, paling gampang itu kalau di dalam baris, kalau kalian lagi baris gitu ya, nanti ada PB di barisan pertama, misalkan Deborah di barisan kedua, Made di barisan ketiga, terus saya kan ya, misalkan nggak kenal, misalnya saya kepala sekolahnya di upacara kalian, terus saya bilang itu dong barisan ketiga, nah berarti kan yang saya panggil Mada, Mada dong yang harus maju gitu, misalkan gitu.
Oh, oke. Thank you, Miss. Kira-kira gitu bayangannya ya. Oke. Oke, kemudian ini kok Ranfa tiba-tiba nggak hadir nih. Oh, oke, padahal tadi masuk. Aduh, sayang banget ini Ranfa. Oke, terus kita cobain berikutnya di bagian depan track. Oke, jadi dari penjelasan tadi ada pertanyaan dulu Deborah, Pibi, dan Mada. Em, enggak sih, Miss. Tapi kalau disuruh teori nggak tahu, Miss. Oke, oke. Bola, Kita Miss. kita ke tanya dulu ya dari Mada. List adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen benar atau tidak? Ya. Ya, Pibi. Semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari satu. Salah, Miss. Mulai Ah, dari nol, Miss. betul, berarti yang ini benar ya. Jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Benar atau tidak, Deborah? Ya, Miss. Ya, oke. Ya, karena dia mulai dari nol, jadi yang paling terakhir pasti 9. Satu list bisa mengandung elemen hanya satu jenis data. Sebagai contoh, hanya angka atau hanya string. Benar atau tidak, Pibi? Salah, Miss. Ya, bisa pas sebagai macam. Cuman tadi contohnya cuma angka. Berarti ini benar. Oke, silakan di answer teman-teman punya kalian. Oke. Terus nomor duanya nanti cobain. Nomor tiganya kita bahas. Silakan share screen. Pibi, Deborah, dan Mada. Bukan nomor berapa, Miss? Bukan nomor 6. Belum ada. Bukan, maksudnya punya Mada ini ya. Nah, yang ini 6. Ke atas, Ini. ke atas. Yang nomor 2. Yang nomor 2 dulu, Mada. Oke, silakan Mada dijawab dulu. Oke, oke. Kalau sudah yakin tinggal di answer ya, Deborah. Dan Pibi. Oke, Pibi, silakan. Nomor 2, Deborah, silakan. Ada satu lagi, Mada. Berbeda boleh berbeda. Yang ini boleh. Benar. Tinggal satu lagi. Oke, silakan dan soal. Oke, Mada nomor 2. Menentukan panjang dari suatu list panjang. Hubungannya dengan kode yang mana? Coba tarik dan taruh. Kalau salah saya kasih tahu. Tarik di sini salah satunya. Mulai dari yang atas aja, Mada. Terus taruh di kode yang benar. Kira-kira kode yang benar untuk menentukan panjang dari list adalah. Oh, kalau elemen in list itu keberadaan ya. Elemen di list apa adanya suatu elemen dalam list itu bukan. Nah, ya, oke. Terus menentukan panjang dari list, udah ingat nggak? Ini. Ya, ya, len, betul. Terus mengurutkan elemen, menambahkan elemen masih ingat nggak tadi? Apaan? Apaan? Ya, Hmm. apaan di bawah. Apaan. Oke. Mendapatkan list dengan nomornya, berarti cari yang ada angkanya. Nah, yang mengurutkan namanya short. Oke. Oke, Nomor kita tiga bahas. bagaimana, Miss? Apa? Nomor tiga. Nomor 3 kita bahas sebentar. Deborah, adanya elemen English tinggal satu lagi kan masukin aja. Tinggal di answer. Oke, Bibi udah nomor 3. Oke. Terus kita bahas nomor 3. Kita bahasnya satu-satu aja. Oke. Oke, dari nomor 2 yang tadi ya, len digunakan untuk menghitung banyaknya data di list. Nah, tentu saja untuk menghitung total murid di sini kita gunakan len-nya dari apa? Oh, users object kita tadi. Nah, terus pas kita play lagi, masih bad input, di shortnya kurang tepat. Shortnya itu adalah metode, jadi dia butuh objek.
Nah, objeknya tentu saja list lagi. Udah, tinggal penambahan dua hal tersebut, maka jawaban benar. Coba apa, Ada. Miss? Oke, bentar. Jadi pertama, kalau misalkan kita mau menghitung berapa banyak list yang ada di dalamnya gitu ya. Kalau ini kan kelihatan 4 ya. Kalau kita punya 1 juta data kan nggak mungkin gitu. Nggak akan kelihatan itu 1 juta gitu kan. Atau nggak usah 1 juta, 100.000 aja kita nggak bisa lihat pakai laptop kita terbatas. Nah, jadi untuk menghitung berapa banyak list atau data di dalamnya, kita gunakan len, lalu memanggil users. Users itu apa? Yaitu variabel yang menyimpan data list kita. Nah, di sini digunakan di nomor satu namanya users objeknya. Nah, terus untuk mengurutkan data kita memang menggunakan perintah short. Tapi apakah cukup dengan short saja? Tidak cukup. Kita perlu gunakan objek dengan titik, baru kita gandeng si shortnya. Karena di short posisinya sebagai metode. Udah penambahan itu sudah cukup untuk mengurutkan dan juga menghitung berapa banyak variabel. Kenapa harus dihitung berapa banyaknya? Karena kita gunakan for. For adalah looping perintah yang terbatas di mana dia butuh eh, total banyak dari data yang kita gunakan. Oh, Atau biasanya di sini len digunakan untuk menghitung banyaknya total pengguna gitu. terima Oke, kasih, Miss. kenapa? Terima kasih. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Miss, berarti Kenapa tuh? sort itu yang ini mengurutkan A sampai Z kan, Miss? Betul, dia akan ngurutin alfabetis mulai dari A sampai Z. Minta saja. Oke, thank you, Miss. Thank you juga. Nulis yang benar Mada, ayo hati-hati. Deborah tinggal buka kurung tambahin objek di dalamnya. Objek atau variabel ya. Kok Ranfa jadi nggak masuk, heran deh. Jadi dia udah masuk, cuman saya bilang jam 5. Kok malah nggak masuk ya dia? Ah, iya. Hmm. Itu user kamu tulisannya kurang tepat ya, Mada. Ini user nih. Malah pakai Q, harusnya pakai U kan? Ini, Itu bukan itu. hmm. Bukan C. Ya. Oke. Nah, lainnya juga buka kurung lalu panggil user. Kembali. Walah, ini masuk cuma 3 orang. PR banget nih saya buat kelas baru besok, minggu depan. Oke, Libra bagus. Sudah keempat. Boleh dibaca dulu buku leadnya WD. Bibi mantap. Bener, Bibi. Sepintas saya lihat sudah betul. Udah tinggal di play aja, Mada. Tutup. Play. Checklist. Oke. Saya bahas nomor 4 ya. Bibi saya tutup Oh, dulu ya. Oke, Oke, kita lanjut. Mana lanjut? Mana Iya, lanjut? iya, 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 Bener iya. ya? Iya, benar, Miss. Jago-jago, mantap. Terima kasih, Miss. Mantap, Bibi. Bagus sekali. Very good. Hmm. Miss, Miss. Kenapa tuh? boleh dikira-kira jam berapa ya selesainya? Kira-kira kalau di Made ya selesai setengah 9 lah. Kalau di Mada, kalau di Misiter 18.30, di Mada udah jam setengah 9. Mada di WIT kan, WIT kan? Heeh. Setengah 9, sabar ya. Kan besok libur. Besok hari Senin, besoknya masuk.
Ya nggak apa-apa kan bisa libur. Yang penting bisa libur. Jangan buru-buru lah kita. Nah, di sini ada list baru, teman-teman. Games. Isinya game-game aja. Terus input permintaan. Nah, input ini disimpan di pada variabel searching. Nah, terus dibuat lower ya biar seragam gitu ya. Terus em, kita itu mau memeriksa kalau misalkan searching kita ada di dalam listnya, maka kita bilang permintaan ditemukan. Tapi kalau enggak ya kita bilang permintaan tidak ditemukan. Nah, disinilah kita mulai menggunakan condition menggunakan in. Jadi searching apakah ada di dalam games gitu. Kalau iya kita print outnya seperti ini. Copy and paste. Nah, kalau nggak ada kan langsung di else aja. Else, terus kita print, terus apa yang terjadi? Gitu, taruh aja kan. Copy and paste aja teman-teman mainnya. Oh, udah. Nah, misalkan kita pakai yang Dota 2. Dota 2 pasti ada gitu kan. Terus kita coba misalkan Roblox. Nggak ada gitu. Tapi udah bener. Nah, itu yang nomor 4. Karena PB sudah nomor 4, jadi saya bahas nomor 5 sekalian. Sabar, Mi, sabar. Kenapa? Ada mau ditanya nggak? Sabar. Ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu boleh. Ya sudah, Miss. Sudah, oke. Sip. Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini kosong. Oh, jadi ini agak agak susah juga nih. Terus meminta input permainan papan sampai yang dimasukkan sinyal untuk mengakhiri input. Jika game tersebut sudah ada di dalam daftar, maka sebenarnya mirip ya. Cuman Lisa nggak ada. Jadi games ini list kosong. Mulai-mulai dari ini atau mulai dari list kosong. Saya pakainya yang biasa, yang ini aja. Nah, gamenya itu kan berarti input append ya. Dia akan menambahkan tapi append. Jadi em, kita input dulu kali ya. Oke, kita input dulu dalam tanda petik masukkan game nol untuk berhenti memasukkan detik dua di luar. Nah, gini ya. Nah, terus kan kita akan append si games tadi. Oh, salah. Kok pakai turun? Append. Si apa? Si game. Movement. Oke. Ternyata salah jam. Oke. Nah, terus kita masukin kan? Salah. Iya, kita masukin si game yang kita input tadi. Sampai, ya, sampai while. Jadi ternyata, bentar. Hmm. Nanti aja deh masukin. While game tidak sama dengan nol dalam tanda petik, maka ini terus dilakukan append sama nambahnya. Alah, dah. Nah, terus kalau udah selesai, oh ya ada pengecekan ya. If game udah ada di dalam games, maka
Game sudah direkam. Else, kalau belum, kita suruh dia input lagi. Dan tambahin lagi. Itu terus, ya kan? Sampai kita masukin nol. Kalau sudah sampai nol, ya berarti kita langsung print aja. Pakai petik daftar permainan. Terus cetak siapa? Games. Dah, ada lagi nggak? Oh, jangan lupa di shorting. Jadi shorting dulu di atas. Games.short. Dah. Oh, udah deh. Nah, kita misalkan masukin game Roblox. Oke. Miss, Kenapa? aku mau nanya, Miss, kalau itu print Kenapa game tuh? sudah direkam itu masih ada ditanya gak masukkan game gitu? Oh. Kalau di sini nggak ada contohnya ya yang sudah direkam. Jika saat tersebut sudah ada daftar, maka harus dicetak. Kayaknya sih print lagi, soalnya stopnya cuma di nol. Oh, Jadi kita oke. input lagi aja, nggak apa-apa. Oke, Miss. Oke, misalkan Roblox. Kok dia Roblox orang belum diapa-apain kok udah ini ya? Udah direkam ya? Padahal kan belum. Kan gamesnya kosong. Game in games. Oh, dia ngerasa sudah ada ya? Harusnya enggak dong. Harusnya dia enggak di sini, enggak sudah direkam. Sebentar. Kalau saya hashtag, ada yang kurang kayaknya. Game is not defined. Oh, alah. Roblox. Oh, Aceh. Hah, sudah direkam yang masuknya di situ. Gamesnya kan kosong. Loh. Miss ada buat lowercase gak, Miss? Oh, harusnya sih pakai sih. Tapi ini kayaknya ada coding yang salah sebentar ya. Nomor 5 ya. Ini nomor 4 dulu teman-temannya ada yang belum. Nggak apa-apa, Pibi yang share screen aja nanti saya kasih tahu. Yang lain boleh kerjain nomor 4 dulu. Nomor 5-nya masih agak ngebug. Bukan agak lagi ngebug sih. Nomor 5. Loh. Harusnya bener sih. Harus ada lower sih, Udah Pibi. mulai kerja kan, Bis? Ya boleh nomor 4 dulu. Tadi ya ke kamar mandi. Oh ya boleh. Mau Nomor 4 dulu. Harus ada lower benar. Tapi pennya mau jangan tanya itu, tadi. Pibi ternyata. Ya, Lanjutin Miss. aja. Ini kayaknya kita hapus aja. Ini hapus. Miss, Terus opennya ini hapus. Inputnya nanti sejajar else ya. Kenapa? mau tanya nomor 5 tuh. Oh, udah selesai nomor 4.
Belum. Eh, Tadi ke selesai. kamar mandi. Ya, nomor limanya belum selesai. Masih ada bug tadi. Oh, Nomor 4 dulu aja. Mana Bibi tadi? Abis games itu lower, Bibi. Habis game. Yang ini, nomor 2. Dari nomor 2, lower nih. Tapi di dalam variabel game ya. Eh, yang di lower game bukan games. Games. Hmm. Oke, Mada dan Deborah bagus. Hmm, betul betul Bibi. Terus tambahin input baru, tapi sejajar else sama if. Jadi inputnya satu aja, tapi dia udah mencakup dua-duanya. Inputnya satu di dalam while, di sejajaran else. Shortingnya udah benar, printnya udah benar. Di sini, sejajar else. Oke, Deborah bagus. Mada pakai petik dong, depan belakang. eh, Oke, good job. Coba di play. Tinggal gamesnya ya. Panggil. Sip. A, B, A, A. Oh, oke. B, mau. Lalu le. Nol pakai petik soalnya harusnya. Pinky-pinky dipencet. Yo, dikit lagi Mada. Very good. Deborah tinggal coba. Ya, very good. Itu nomor 5. Mau. Pakai petik ya, Mada ya. coba lagi, Miss. Masuk nggak? Hmm. 2 kali lah. Nah, udah, Miss. Eh, game lowernya pakai game sama dengan dong. Biar nanti dia kebacanya ini. Di nomor 3. Kalau enggak dia nggak mau. Game sama dengan Game sama dengan game lower, game dot lower. Oke, Mada tinggal dicoba 2 kali. Just go and crawl. Dota 2. di Mada umur berapa sih? 11 ya? 10. Dikit lagi 11. Kamu berarti masih kelas berapa? 5. Naik kelas 6. Masih kelas 5 lagi ujian. Oh, Miss, kayaknya ini ada salah deh, ada Miss. salah ya. Nanti coba saya lihat ya. Ini, Kayaknya, ini sudah, Miss. wah harusnya sih tidak benar ya, Bibi. Tapi nanti saya cek. Kalau udah hijau ya benar, kalau enggak ya nggak salah. 2 kali coba cek ya. 1 kali lagi. 1 kali lagi ada. Enter dong, jangan di checklist. Enter. Enter dulu baru checklist. Nah, Nomor oke. 5. Kita ke nomor 5. Sebentar. Aduh, tapi list kita belum selesai. Ini yang terakhir nomor 5 dulu ya. Nomor 6 mungkin nanti saya kasih solution guide aja. Oke, jadi list kosong, ya kan? Masukkan game lalala, game slower, Bibi, dan teman-teman. Jadi game lower ini biar memastikan bahwa semua yang masuk itu dibuat lower. Jadi nanti yang tersimpan juga ya lower gitu bentuknya. Jadi seragam lah. Terus while game tidak sama dengan nol, nol di dalam tanda petik, if game in games, maka dia bilang game sudah direkam. Else gamenya ditambahin. Kalau nggak ada di dalam games list kita, maka kita tambahin game tersebut di dalam list games kita. Lalu kita input, lalu dibuat lower. Mungkin lowernya lupa ya Bibi tadi ya, lower lagi.
Satu lagi. Iya, Miss. Oke. Terus di shoot aja setelahnya biar dia terurut. Udah habis itu tinggal di print aja. Nanti outputnya akan sama. For example, game Roblox. Ya, dia akan minta lagi karena nggak ada Roblox di punya kita. Kita masukin Dota. Kita masukin Mobile Legend. Terus kita masukin yang sama. Dota. Sudah Iya. direkam gitu. Nol. Udah deh di print. Jadi nggak ada data yang double-double. Bahkan Yeay. Dota. Dota. Nah, itu kira-kira. Oke, teman-teman. Silakan selesaikan nomor 5. Nomor 6 kita bahas PB. Ini biar bisa di-share juga ke teman-teman. Oke, Miss. Silakan. Yang Mas, lain boleh boleh tanya ngerjain nih? nomor 5. Ah, boleh, boleh. Apa itu nomor ada? Coba dong. Tadi yang Coba Mbak Ade sambil ngetik aja dulu. Nanti yang nanyanya di layar Mbak Ade aja. eh, Oke, silakan. Bisa jelasinnya sambil di layarmu, jadi kita bisa tunjuk-tunjuk juga. Jadi kamu juga ini lebih lupa paham. nih. Kenapa? Lupa pengen ningkatin dulu. Oh, bukan. Coba list dulu, dibaca dulu. Nanti kalau ada yang bingung atau mau dijelasin ulang juga nggak masalah. Mirip ya, Bibi ya. Cuman kamu perlu hitung sesuatu, yaitu performance. Nah, Nggak, jadi nggak performance apa-apa. itu, kenapa, Mada? Belum ingat sama sekali. Belum di aku ingatkan. Ingat-ingat. Apanya? Kodenya. Iya, belum aku ingat-ingat. Udah mesti terkirim di chat Zoom. Oh, Kayak biasa. Miss. Yes, Bibi. Performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3 dibagikan dengan total banyak nilai dan dikalikan dengan 100. Tapi ini 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2, em, 14. Habis itu dibagi dengan 4, 3, 3,8 dikali 100. Nggak nyampe Hah? ya? Kok, kok gak sama? Satu, satu, dibagi 4. Oh, Dibagi 4 itu banyak data dia. Dia dibagi 4 karena dia punya banyak data. Jadi kalau kamu datanya 5 ya dibaginya 5 gitu, Bibi. oh, um, Eh, tapi tadi ah, udah sama ya. Coba iya, di tips deh dibuka. bah, tidak membantu. Kenapa tipsnya? Sorry, sorry, bentar. Hmm. Ditambah Oh, satu. gini-gini maksudnya gini, Bibi. Jadi yang dianggap performa itu hanya nilai-nilai yang 3, 4, dan 5. Dianggapnya kamu dapat performan satu. Jadi full gitu performansnya. Oh, Jadi kalau misalkan kamu dapat nilai 2, nih kayak gini, ini kan 2. Nah 2 ini nggak dianggap performance. Jadi karena kecil gitu, kita nggak hitung sebagai performa yang bagus. Jadi kita cuma hitung si 3, 4, dan 5. Makanya yang dianggap satu, satu, satu gitu. Jadi oh, tetap oke. dibagi 4 gitu. Tetap Yang ngerti, dibagi Miss. banyak ke data dikali 100. Makanya tetap Oke, 75 ya. terima Nah, kasih, jadi Miss. gimana caranya kita mengecek apakah dia 5, apakah dia 4, apakah dia 3 gitu. Nah, terus kita menambahkan sesuatu variabel yang tadinya kosong, terus kita tambahin sama angka satu kalau pengecekan ketiga hal tersebut itu aman gitu, Bibi. Berarti kan kamu harus punya 3 variabel untuk ngecek 5, 4, dan 3 gitu. Dan dia semuanya diawali dengan nilai kosong dulu. Kita tetap harus punya list kosong ya,
Untuk tanda. Untuk tanda ada berapa banyak kita masukin. Juga untuk perhitungan ya. Jadi PIB mulai dari list kosong sama variabel 3, variabel 4, sama variabel 5. Terus baru pakai list pakai variabel baru untuk input angka. Tentu saja sudah dalam bentuk angka karena kita mau hitung ya. Itu singkat-singkatnya. Nggak langsung A, B, C, D, 3, 4, 5 maksudnya mengecek. Jadi dia tetap nol dong. A, B, C misalkan A untuk 3, B untuk 4, C untuk 5. Tapi mereka semua nilai tetap nol, bukan 3, 4, 5. Tetap nol, Pibi. Karena kan yang ditambahin pakai satu. Nanti mereka tuh nambahinnya pakai angka satu. Cuman itu untuk pengecekan tanda doang. Ini Oke, kalau Mada bagus. kira berarti satu. Kenapa? Coba aku buat caraku Oke. sendiri Boleh, dulu. boleh, 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 boleh. Biar nggak bingung deh. Ya, silakan, silakan. Siapa tahu tetap benar. Kalau logiknya bagus, sebenarnya kalau keluarannya sama, dia akan tetap benar, Bibi. Oke, Oke. Udah sampai sini ada yang mau ditanya nggak, Mada? Udah. Udah, oke. Deborah, Aida, bagus banget nih. Tinggal masukin aja. Nomor 6 nanti saya bahas, tapi kita langsung ke Pygame ya. Cuma di Pygame, karena kita sudah kemarin, jadi saya bahas kodenya, kalian boleh copy paste aja kodenya ya. Karena kodenya sebenarnya nggak jauh beda sama yang kemarin. Cuma ada sedikit aja perbedaan, sedikit aja. aku kayaknya ngerti deh, Miss. Apa maksud Miss? Kayaknya. Ya oke, coba dulu deh. Kamu pasti pas ngeliat hasilnya loh, kok gini gitu ya. Oke Deborah, sip. Ini double K masukannya siapa? Mada. Ini juga sama, dia pakainya double K. Masuk Maksudnya? itu masukan itu tuh double K karena kata dasarnya masuk kan itu tambahan. Jadi double K. Ini juga, ini juga. Sip. Udah. Lanjutin. Ha. Lanjutkan lagi. Ini pakai spasi ya, sama copy paste aja boleh sebenarnya. Dah, sama aja. Sama, ha. Iya. Inputnya sama persis. Copy paste boleh.
Nggak nyadar. Aduh, game saudara kan pakainya G kecil, G besar deh. Pakai spasi ya berarti ya. Ini G-nya besar ya, Mada. Hah? Yang ini G-nya besar. G-nya besar. Yang ini. Terus. Miss, Kenapa? Iya, kenapa? Bibi. wadayo, Eh, wadayo. INT. Yesus. Kamu mau masukin apa? Eh, Please, si- it's not irritable. Um, Yesus. iya, in scores kali maksudnya. Scores. PS. Kenapa, Mada? Ah, udah. Tadi Itu kayaknya. nomor 6-nya G-nya besar, game. Oke, Mada nanti lanjutin lagi ya. Misalnya bahas dulu untuk Deborah sama Bibi sebentar. Nanti Mada juga bisa ini kalau mau tanya. Stop dulu Mada sebentar. Soalnya waktu ya. Oke, sebentar. Di bagian game list gimana ya? Bentar. Jadi apa ya? Mm-mm. Tahu ya. Oke. Oke. Tuh kita tapi biasanya sampai nomor 6 ya. Biasanya saya nggak nyampe nomor 6 sih. Tapi nggak apa-apa lah. Tagihnya nanti di copy and paste ya. Nanti saya kirimin juga aja di chat Zoom. Chat WA grup. Oke, jadi gini teman-teman. Ada tanda yang kita kosongin untuk menyimpan list-list yang masuk gitu. Karena dia akan menghitung atau akan memperlihatkan apa saja listnya sih yang dimasukin gitu. Oh, ternyata 5 4 3 dan 2. Itu kan berarti kita harus simpan tuh. Nah, lalu kita kan mau hitung performance. Nah, kalau mau hitung performance, ya siapin wadah hitungnya. Nah, karena performance itu ada tiga nilai, 3 4 dan 5, maka performance-nya itu disimpan dalam tiga wadah berbeda. Maksudnya jadinya banyak 5, banyak 4, nah banyak 3. Nah, terus kita punya variabel baru, ini beda dari yang atas ya semuanya ya. Max yang atas pakai S, yang bawah nggak ada. Nah, itu untuk memasukkan sebuah skor. Skor-skor yang akan dinilai performansnya. Kalau ternyata skornya 5, kita akan hitung satu untuk limanya. Jadi limanya akan bertambah satu. Performance baru gitu. Terus kalau dia 4, yang 4 yang bertambah satu. Kalau dia 3, ya 3 yang bertambah satu. Nah, dan setiap kita masukin inputan baru skor tersebut, semuanya disimpan di dalam list marks yang tadi kosong kita siapin. Nah, karena dia while, maka tentu saja kita harus int input lagi agar dia tidak looping terus-menerus. Baru deh kita tulis performance-nya, kita hitung banyak 3 banyak 4-nya berapa, dibagi sama banyak data dari yang kita masukin, lalu dikali 100. Dapatlah kita sebuah nilai progress alias performance. Nah, dari data tersebut yang kita simpan, kita print nilai-nilai yang masuk, terus kita juga simpan performance-nya biar orang-orang bisa tahu performa itu hitungannya dari mana. Jadi hasilnya benar atau enggak bisa hitung sendiri. Udah deh, pas kita masukin angkanya, keluar nilainya apa aja, dan keluar juga performance-nya sekaligus. Kira-kira Wow, begitu. wow, sesimpel itu. Sebenarnya, Sesimpel itu kok aku. kamu agak ribet ya bikinnya. Kalau Miss, terus ingat-ingat dulu, Miss. Oke, ini bisa kirim ke Mada, tenang aja. Mada selesaiin dulu yang nomor 5 ya. Udah, tapi udah selesai Oke, sih. oke. Coba bisa terlihat. Tapi belum jawab. Oke, oke. Sebentar.
Oke, silakan share screen dulu. Ini sudah kirimin nomor 6-nya. Bagaimana nih? Pik, habis itu Masukin lagi aja games-games yang kamu tahu. Kamu nggak main game ya, Mada? Kak, main ya udah sebutin aja game yang kamu mainin. Nggak apa-apa, it's okay. eh boleh singkatan nggak, Miss? Boleh. Jangan jangan lupa zero apalah itu. Z Z Z. Oke, ntar. Hmm. Hmm, hmm, Oke, coba nol. hmm, eh, Oke, kok permainannya cuma nol? Waduh, nggak kesimpan berarti ini. Kamu nggak punya pen ya? Punya, Mana, Miss? punya lah pen. Kenapa dia nggak masuk ya apanya ya? Kok pendaftar permainan kosong? Oh alah, yang dimasukin jangan game tapi games pakai S. Oh, Coba lagi, masukin game-game bebas. zero. Coba lagi, Saya masih ada nggak? enter L Mobile Legend, dan FF apa Firefox ya? per nol. Nol boleh. Harusnya listnya tuh, checklist satu kali lagi. Kalau satu kali lagi ini salah, berarti ada yang salah. Saya harus cek lebih detail. Eh, Nah, ini nggak bisa di copy paste, Miss. Oke. Oh, udah selesai. Miss, ini nggak bisa di copy paste. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Nanti diketik sendiri aja, nggak ada. Oh, ya. Oke. Deborah sama Pibi boleh di play dulu aja. Nomor 6-nya nanti boleh dilanjutin ya. Kita, Mantap kali, Kak. Ya ampun. oh, kita mau bahas PAI game dulu soalnya. Eh, Oke. oh iya, integer. Lupakan. Ya, Pibi nanti boleh dilengkapin ya. Kita bahas PAI game dulu, bentar. PAI game ini boleh copy paste aja ya. Jadi silahkan buka bagian nomor 3. Deborah nanti boleh lengkapin nomor 6-nya di eh saat waktu luang ya. Apa, Miss? Tadi aku ke WC. Oh, kamu kok. Nomor 6-nya nanti boleh dilengkapin ya. Kita mau bahas ke nomor 3 dulu, PAI game. Ya, Miss. Oke. Import PAI game di sini masih sama ya, teman-teman. Jadi silakan buka di bagian nomor 3 dan dibuka aja. Udah. Oke. Ini import PyGame kayak biasa ya, masukin modul PyGame-nya, kemudian aktivasi konstruksi dari PyGame, kemudian background warna, warnanya boleh ditambahin, diganti ya sebenarnya, tapi pakai warna saya dulu aja. Maksudnya, Kamu apa? kok saya nggak ngerti? Oke, ini permainan game yang kayak kemarin. Jadi back ya warna background biru, nanti boleh diganti. Terus di display set mode untuk ukuran window. Terus fill kita warnain background dengan warna yang tadi kita sudah buat. Terus clock tick untuk loading ya istilahnya. Waktu dalam perputaran kode. Terus dongker sama putih kotak dan tulisan kayak punya Mister minggu lalu. Jadi kalau warna apa warnanya mau diganti silahkan ganti tapi copy paste dulu aja di kode kalian. Soalnya ini sama semua sebenarnya minggu lalu. Kok lupa ya? Sama persis, sama persis. Nanti Di warnanya nomor boleh dicek. berapa, Miss? Apa? Sama persis di nomor berapa?
Di nomor berapa ya kemarin? Tapi nggak 5. persis banget, jadi mending copy dari kode saya aja di chat Zoom. Di nomor Oh, satu. dikasih. Saya kasih kodenya di chat Zoom, boleh di copy and paste aja. Karena Iya. sama ya, karena sama jadi saya boleh copy and paste. Nanti warnanya tinggal di teks ya, maksudnya warnanya tinggal ditambahkan. Nah ini, Berarti selesai cepat sekali. iya nggak apa-apa. Karena Wih, sama kan sama yang kemarin, jadi tinggal tambahin pertanyaan aja. Nah hari ini ini. kelas teks area, kelas yang digunakan untuk membuat si board kotak, ya, termasuk kotak pertanyaan sama kotak jawab. eh Kemudian konstruksikan si nilainya. Kemudian rectangle. Rectangle ini adalah kotak kartu di mana dia butuh saat dia menggambar, dia butuh posisi sama butuh lebar dan tinggi. Kemudian fill warna, kemudian judul. Nah, judul ini yang nggak ada ya teman-teman. Jadi judul ini kita tambahin sebagai penambahan list. Jadi dia buat list kosong dulu yang nantinya pertanyaan-pertanyaan kita akan masuk ke dalam list tersebut. Nah, cuman kita nggak bisa atur ukurannya karena ukurannya general. Nah, ini agak PR juga ya. Kalau kemarin juga kita sudah buat setting ukuran, tapi ukurannya tetap nggak bisa karena kalau di sini malah tetap nggak bisa karena size-nya itu general, jadi dimasukkan jadi satu gitu. Terus add text judul append. Nah, di sini ditambahin judul juga. Judul itu maksudnya pertanyaan ataupun jawaban. Kemudian tulisannya di render menjadi gambar, di set text di aturan tulisan. Kemudian ditambahkan di dalam di atas background. Kita pakai bleed. Nah, itu untuk teks areanya. Ini sama juga jadi copy and paste aja. Ini banyak yang copy and paste aja ya teman-teman. Jadi cukup cepat karena kodenya juga sudah pernah diberikan. Paling from random import bintang aja nanti boleh diketik. Nah, sekarang kartu tanyanya Miss Fitri kirimin juga, tapi pertanyaannya silakan diubah sama jawabannya. Di situ saya pakai eh, 3 pertanyaan. Kalau kalian mau tambahin juga nggak masalah, tinggal tambahin kode yang sama. Jadi kalau kalian mau tambahin kartu tanya tinggal add text aja, taruh di bawahnya. Kalau mau tambahin kartu jawab tinggal add text aja, taruh di bawahnya gitu. Kalau mau ditambahin ya, tinggal diedit aja. Kemudian from random import bintang dan lain-lain, silahkan ditulis kodenya setelah kalian menulis kartu jawab dan kartu gambar. Kartu tanya dan kartu jawab. Harusnya sih sudah selesai after that. Ada pertanyaan? Cukup ngebut ya, karena ini sudah pernah minggu lalu. Jadi kodenya mirip, bukan sama ya. Cuman ada tambah-tambahan baru kayak list kosong disiapin untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan ini dianggap judul. Nah, judulnya kita masukin ke dalam aturan tulisan. Nah, di aturan tulisan itu ada beberapa hal yang berbeda juga. Ya, misalkan number di sini, maksudnya adalah pertanyaan ke atau judul ke berapa gitu. Yang muncul kan nanti random gitu, teman-teman. Nah, kita siapinnya terurut pertanyaannya. Jadi kalau mau tambahin tinggal taruhin aja di bawah, terus tulis aja kartu tanya, Miss, ya. ini kenapa Ya, panjang sekali panjang sekali apa? ininya? Enggak panjang itu. I- Ini kenapa ada yang sana, Miss? Coba masih terlihat. Yang nomor 25 kartu tanya. Oke, sebentar. Silakan share screen dulu. Pertanyaannya silakan diganti ya, Deborah dia. Udah ini saya sudah saya screen, Miss. Oh, itu karena kartu tanya mukanya hilang. Nomor di sini kaknya kartu hilang. Di sini nomor Ini dua ada. puluh empat. Oh, eh, Oke, silakan Deborah. masih belum bisa nih, Miss.
Ya emang nggak output, baru disimpan aja. Pakai itu ada foto terbaru setelah kartu draw jawab. Silakan diketik dari from random import bintang di bawah draw. Sini udah benar belum posisi kartu tandanya? Coba lihat. Udah bener. Hmm. Udah tinggal kode terakhir aja yang from random import bintang yang saya bentuk foto. Silakan diketikkan di dalam kode kalian masing-masing. Di from random import bintang while satu itu while true, terus pagam display update. Woi, woi. Silakan Mada di bawah draw kartu jawab boleh mulai di from random import bintang untuk diacak. Sabar, ya, sabar. Oh,
Udah selesai ya. Ini ya di situ. Udah muncul. Itu tinggal warnanya diatur PB. Di situ nih nggak kelihatan itu. Warnanya pakai RGB. RGB-nya saya kirimin deh. Oke, Miss. RGB color. Ya lama deh. Nah iya, sip. Palapina. Apa nih? Ah. Kenapa Bibi? Warnanya tinggal di setting. Oh ya, Bibi, bookletnya boleh di checklist ya, biar di submit dulu sementara. Miss, Hmm, I salah apa, Miss? Aku boleh. tekan Q gak mau. Oh, kamu makan juga. Wow, ini lengkap itu. Coba bentar. Jangan punya aku juga nggak mau lucu. Mau harusnya. Kamu udah klik gambarnya belum? Udah, Miss. Udah coba pencet key. Oke, berarti saya harus cek kodenya. Sebentar. Iya, drawnya belum ada di apa after set text drawmu yang tanya nggak ada. Tapi jawabnya udah ada bagus. Setelah nomor 48 itu kan set text kan. Set text itu kan cuma mengatur si huruf yang muncul. Nah, si drawnya yang bawah itu nggak kamu atur. Nggak dimunculin. Draw itu memunculkan ya. Jadi kartu tanya dot draw. Oke, Miss. Kasih, Miss. Oke. Oke. Jangan langsung di play itu Deborah, karena kamu belum selesai sedikit lagi. So, kalau di play dia nyangkut itu, karena nggak ada clock ticknya. Apa yang aku belum tadi, Miss? Kamu belum finish, jangan langsung di play maksudnya. Selesaiin dulu baru di play. Pertanyaannya silakan diganti, Bibi. Submit dulu tapi ya. Jangan lupa di Miss. submit.
Itu eh bukan strip-strip ya. Siapa? Mada ini sama dengan dua kali. Terus K-nya pakai K besar, baru Q-nya kecil, udah benar. Oke, ada sedikit lagi. Deborah udah muncul belum? Deborah udah muncul. Coba play. Coba Ki. A. Oke. Deborah boleh submit dulu nggak? Nanti boleh diatur lagi. Ya. Ya, sana. So, Hmm. Kenapa di situ Mada? eh? Bol. Kenapa? Materi tembong. Hmm. Kok Terus agak-agak ini? For even? submit dulu aja Mada, nanti saya cek. Submit dulu, biar Eh, gampang ngeceknya. eh, In type. In type. Bukan in type itu. Bentar, saya cek dulu ya. Even in Pygame, even get. Turun ke bawah nggak ada? Gak tahu, Miss. Salahnya di mana? Hmm. Ini Salahnya, saya, iya ini saya kasih tahu salahnya ya. Tunggu sebentar, sebentar. Even in Pygame, even type. Ini nggak pakai in, pakai dot. Hapus, spasinya hapus, dia mepet ya pakai titik. tuh, Nah, gitu. Sip. Coba di play. tetap salah. 42, oke. For even type, Pygame here down. Pygame If-nya this. ada dua, Miss. Ah, If-nya ada dua. mm-mm. Itu harusnya. Nah, ini kamu salah di sini. Ini ya Pygame keydownnya harusnya di bawah. Ini harusnya bukan itu. Coba benerin dulu 42-nya. Harusnya dia itu uh, for even. Oh, berarti ini bukan type berarti. For even in.
pygame.event.get. Ini salah semua di for-nya. Coba dibenerin dulu bagian for-nya, kamu lihat lagi. Sudah Is, aku copy paste. Kenapa? Siapa? Mada? Sudah Bibi? aku copy paste. aku Kenapa? kumis. Kenapa Mada? Nggak Dewa Ramis ini kenapa yang latar belakangnya itu masih biru, padahal udah aku ganti putih. Ininya kodenya udah putih di sini. Mm-mm. Masa putih warnanya gini? Coba Oh, putihnya. Bukan itu ah kode putih mah harusnya. ini aku udah pakai di sini. Oh, kamu pakai Hmm. putih. Pengennya backgroundnya putih. Heeh. Ya berarti pakai putih di fill. Mana fill back? Nah, di sini. Oh, Tapi oke, Mei. tapi MW fill-nya pindahin ke bawah sini biar putihnya kebaca. Kalau enggak ya nggak bisa di nanti. Oke. MW fill aja. Clock tick-nya nggak apa-apa di situ. Oke. Kenapa, Mi? Nan- em, masih bad Ya, input. Itu titiknya kok double di sini event type-nya. aku kira apa? Coba Cintamu. lagi. Coba lagi. Sekarang di 43. Di 45. Kenapa dia? Lihat ini. Enggak cuma itu kayaknya nggak mungkin sesimpel. Rendin. Inte. Inte. RAN DINT. DI NT. NT. Coba. Jangan besar dong N-nya. Kecil aja. Oh, Oh, masih bad input ya? Bentar, bentar. Kartu tanya dot judul dikurang satu lagi. Koma satu. Kartu tanya dot judulnya udah ada mana? Masih bad input ya? Kartu tanya judulnya udah ada. Coba ke atas. Up, 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 ini. up, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Stop. Tanya dot judul. Judul itu kan fungsi ya.
Kartu tanya tuh udah ada. Oh, nggak mau. Nggak mau dia dapat. Apa yang salah, Miss? Masih belum kelihatan. Nggak apa-apa deh. Nanti Miss Fitri cek sendiri ya. Karena waktunya sudah habis. Phoebe sama Deborah nanti boleh dilanjutin ya. Yang penting sudah submit. Sudah semua submit kan ya? Sudah. Oke, oke. Oke deh. Sampai sini dulu teman-teman semuanya. Hari terberuntungku. Kenapa? Kenapa? Les bentar, Les habis bentar. habis dari Bongo. Oke, besok libur ya, Mada. Boleh open kameranya dulu dong. Kita berfoto walaupun cuma berempat. Bor. Sepi, sepi. Iya, sepi nih. Ah, eh, Hai. Oke, let's go. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Berempat aja nih. Sebentar. Tapi SMA-nya udah pada dapat ya, Bibi sama Deborah. Atau belum ya? Dapat Miss. Udah ya, oh, berarti tinggal ini ya, masuk doang ya. Oke deh, sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, semoga lebih ramai ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Thank you, Mada, Bibi, sama Deborah. Bye, Miss. Bye-bye, selamat malam semuanya. Miss Jennifer ya.